like I saw. Ocean not so deep that I could fall in. I didn't care. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini akan saya jelaskan tentang penjelasan hidroponik sederhana terlebih dahulu secara umum. Nah, di sini tujuannya adalah untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat yang nantinya dapat dikembangkan untuk meningkatkan kreativitas juga. Di sini temanya adalah pemberdayaan literasi pertanian melalui pelatihan hidroponik sederhana. Agenda yang akan dibahas yaitu ada 4. Pertama, penjelasan hidroponik secara umum. Yang kedua, faktor kinerja hidroponik. Yang ketiga, metode atau sistem hidroponik. Dan yang terakhir adalah langkah-langkah pengerjaan hidroponik. Untuk yang pertama yaitu penjelasan hidroponik. Apa sih itu yang namanya hidroponik? Ada yang tahu mungkin? Nah, hidroponik itu berasal dari kata Yunani yaitu hydro, yang artinya air, dan ponos yang artinya daya. Nah, kalau misal di tahun sekarang itu hidroponik adalah suatu metode yang digunakan dengan budidaya tanaman yang memanfaatkan air sebagai media tanaman, sehingga dalam budidaya ini tidak membutuhkan tanah, jadi hanya air saja. Kelebihan hidroponik itu apa sih? Yang pertama, perawatan lebih praktis dan gangguan hama lebih terkontrol. Nah, yang dimaksud adalah perawatan lebih praktis itu kalau di hidroponik sendiri kan menggunakan bahan seperti dan itu ditaruh di lingkungan rumah. Jadi perawatannya itu lebih simpel daripada yang di lahan. Gangguan hama juga lebih terkontrol. Yang kedua, pemakaian pupuk dan air lebih efisien. Kenapa kok lebih efisien? Karena di sini kan menggunakan air, jadi nanti menggunakan nutrisi yang terlarut. Misal kalau di lahan itu kan menggunakan cara ditebar. Nah, itu kan tidak efisien. Misal ditebar itu kan tidak rata di sana. Kalau menggunakan pupuk yang terlarut itu kan nanti bisa ditekan konsentrasinya itu berapa. Tanaman itu kalau semisal umur berapa hari itu butuh berapa persen, butuh berapa kandungan persen, itu kan bisa diatur sedemikian rupa. Yang ketiga itu tanaman tumbuh lebih cepat dan kondisi yang lebih baik. Yang keempat, hasil produksi lebih konsisten dan banyak. Di sini kok kenapa lebih produksi lebih konsisten? Tadi kan sudah dijelaskan bahwa perawatan itu lebih praktis. Kalau semisal di lahan itu kan biasanya kalau petani itu kan tidak membutuhkan jarak atau apa-apa. Tapi kalau semisal menggunakan jarak seperti hidroponik itu kan ada jaraknya kan. Semisal di lokasi sini, lokasi sini itu ada jaraknya. Nah, nanti tumbuhnya tanaman itu akan optimal. Terutama di persaingan usaha juga tidak tersaing, ya kan, itu selalu mengalami. Nah, sama seperti itu. Yang kelima adalah tidak ada di sini risiko kebanjiran, kekeringan atau ketergantungan pada kondisi alam. Kalau di lahan itu kan kalau hujan deras itu kan biasanya kan bisa menggenang, itu kan juga berpengaruh pada tanaman, bisa busuk atau yang lainnya. Ataupun kekeringan itu kalau di lahan itu kan misal gak ada air kan bingung gimana ini kan. Kan juga di sini sudah mulai kering, lahan sawah, awalnya lahan sawah sekarang menjadi ladang yang ditanami tanaman tahunan seperti sengon, kopi dan yang lainnya. Yang keenam adalah dapat dilakukan pada lahan yang terbatas. Nah, ini keunggulan yang sangat mencolok dari hidroponik itu kan kalau lahan itu kan datar, tanamannya datar, itu satu dataran cuma beberapa tanaman. Kalau hidroponik itu bisa di ke atas atau di atas lagi. Nah, itu yang kelebihan yang sangat mencolok dari hidroponik. Selanjutnya yaitu faktor prinsip kerja hidroponik. Ada sekitar 8 faktor prinsip kerja hidroponik yang harus diperhatikan dalam menggunakannya. Yang pertama itu adalah cahaya. Cahaya yang diperlukan minimal 6 jam dan optimal adalah 12 jam. Tanaman itu memerlukan sinar matahari sekitar 6 jam. Minimal 6 jam. Berarti dari pagi sampai siang atau dari siang sampai sore. Nah,
itu minimal. Kalau yang optimal ke tanaman itu adalah 12 jam, nanti dari jam 6 sampai jam 6 lagi itu tambah optimal, itu semakin bagus. Yang kedua adalah nutrisi. Nutrisi itu kan berfungsi sebagai unsur hara yang dibutuhkan oleh tanaman. Nah, yang di sini ini kalau yang bisa digunakan itu kan Abenix, itu ada larutan nutrisi A dan larutan nutrisi B. Biasanya tuh beli ada harganya 25.000 satu larutan. Kalau misal tidak menggunakan yang AB mix, itu ada yang menggunakan pupuk NPK Mutiara, ada pupuk KCL dan juga Gandasil D. Itu nanti perbandingannya itu berbeda. Kalau yang nutrisi yang pakai pupuk NPK itu per 10 liter air membutuhkan 1 sendok makan pupuk NPK dan 1 sendok teh pupuk KCL dan 1 sendok teh Gandasil D. Nah, itu udah dilarutkan, larut nanti dimasukkan ke yang 10 liter. Nah, itu sudah siap digunakan. Yang ketiga itu adalah air. Kalau air ini kan sangat penting, soalnya kan sebagai media juga. Nah, di sini kalau airnya itu harus diperhatikan juga dalam membuat nutrisinya. Jangan air hujan. Kalau air hujan itu bisa, tapi harus diendapkan dulu selama 1 malam. Kalau air kan tuh langsung bisa. Yang paling bagus itu adalah air murni atau air dari sumber atau air sumur. Yang ketiga itu adalah oksigen. Tanaman juga membutuhkan oksigen seperti manusia, tapi kalau tanaman itu itu tidak seperti manusia. Jadi kalau tanaman itu di hidroponik, kalau di tanah kan otomatis dari celah-celah tanah itu pasti menghirup oksigen. Tapi kalau di hidroponik itu harus menggunakan menciptakan oksigen terlarut atau beli itu ada, atau dengan aerator. Aerator itu fungsinya juga untuk menyuplai oksigen juga. Yang keempat, yang kelima itu adalah benih. Kalau benih itu kan sama, sebenarnya tidak ada klasifikasi khusus untuk hidroponik, jadi sama kayak yang di lahan. Tapi kalau di nanam kayak gini itu kan biasanya memerhatikan topografi atau geografinya. Misal di dataran tinggi itu cocok untuk tanaman apa, dataran rendah itu cocok untuk tanaman apa, itu yang penting. Kalau di sini ini masih bagus untuk tanaman daun kayak sawi, itu masih bagus. Terus selanjutnya yaitu suhu lingkungan sangat berpengaruh terhadap tanaman, sehingga suhu dataran yang ditempati menentukan jenis komoditas yang cocok. Suhu ini termasuk sama dengan benih, itu menentukan yang cocok apa, nanti menentukan juga hasilnya. Misal di sini nanam apel itu nggak cocok sama sekali, jadi nanti produksinya itu sedikit berhasil tapi nggak optimal. Yang selanjutnya yaitu media tanam. Media tanam berfungsi sebagai penopang tanaman. Media tanam dapat berupa rokul, kokopit, dan lain-lain. Nah, yang untuk pelatihan ini menggunakan rokul. Selanjutnya yaitu metode atau sistem. Nah, metode ini juga berpengaruh ya, soalnya mempunyai kelebihan dan kekurangan masing-masing. Contoh seperti sistem WIP, sistem NFT, atau sistem apung itu mempunyai kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Selanjutnya yaitu masuk pada metode hidroponik. Yang pertama metode WIP. Cara kerja ini yaitu dengan memasang sumbu pada setiap pot yang berfungsi untuk menghubungkan rokul dengan bak nutrisi, sehingga nutrisi akan meresap melalui sumbu dengan prinsip kapilaritas air. Jadi kalau metode WIP itu cuma kayak menyiapkan wadah, di atasnya itu dikasih apakah sebagai unapan, nanti dilubangi, terus dari potnya itu dikasih kain. Nah, kain itu nanti dimasukkan supaya apa, nanti airnya resap melalui kain ini, nanti
langsung ke root dulu. Nah nanti itu ke tanaman. Kalau sistem wick itu mudahnya seperti itu, tapi kekurangannya adalah sistem wick ini harus memberikan suplai oksigen. Suplai oksigen ini menggunakan aerator atau oksigen terlarut. Yang kedua adalah metode rakit tabung. Prinsip seperti ini adalah menggunakan styrofoam yang diletakkan di atas bak nutrisi. Kalau metode rakit tabung ini sama kayak yang tadi, cuma menyediakan wadah saja kayak bak itu. Nanti dikasih styrofoam yang mengambang di atas airnya atau nutrisinya. Nanti kalau rukun itu tergenang terus, jadi perawatannya itu harus dijaga agar akar tanaman atau tanamannya itu tidak busuk. Dan juga kalau menggenang seperti itu juga dijaga agar tidak menimbulkan jentik nyamuk. Yang ketiga yaitu metode pasang surut. Metode ini prinsip kerjanya yaitu dengan membanjiri media tanaman dengan nutrisi dan menyedot kembali ke bak penampung menggunakan sifon. Kalau yang metode pasang surut ini kayak miring gini ya, miring gini, nanti dibanjiri ini satu kali, nah nanti terus disedot lagi ke bak, nanti terus lagi. Nah kalau yang metode pasang surut ini nanti tanaman itu akan meresap unsur hara melalui yang dibanjiri dulu, dibanjiri nanti diresap oleh tanaman. Setelah kering baru nanti menyerap oksigen itu. Kalau yang metode ini juga butuh perhatian ekstra agar tanaman itu akarnya itu tidak kering. Selanjutnya itu metode NFT. Nah metode NFT ini sering disebut oleh orang-orang itu paling optimal dilakukan. Metode NFT itu kayak hidroponik biasa, nanti pakai aerator yang sistem mengalir, sistem nutrisi mengalir. Jadi nutrisinya mengalir terus. Tapi kalau di NFT ini nanti setiap hari itu atau setiap pagi dan sore itu harus dicek pH dan kandungan unsur haranya itu harus dicek dan menggunakan alat berat. Nah selanjutnya yang terakhir adalah step by step hidroponik atau langkah-langkah dalam melakukan hidroponik. Yang pertama itu menyiapkan larutan nutrisi. Nah untuk kali ini kan menggunakan NPK Mutiara, KZN, dan ganda silide. Caranya bagaimana? Nah, pertama menyiapkan pupuk NPK 1 sendok makan, KCl 1 sendok teh, dan ganda silide 1 sendok teh. Kemudian itu dilarutkan sampai benar-benar larut, nanti dimasukkan ke dalam air sejumlah 1 liter. Nah, itu baru nanti air nutrisinya itu atau larutan nutrisi bisa digunakan. Yang kedua yaitu penyemaian benih. Penyemaian benih ini bagaimana caranya? Pertama, serta bahan seperti kapur, wadahnya itu kan kita nggak punya tray semai, jadi pakai wadah kayak gitu. Dalam nutrisi, wadah nutrisi dan benih tanaman. Nah yang pertama itu tuangkan ke dalam wadahnya dulu nutrisinya setengah dulu, nanti setelah itu propolisnya kan sudah dipotong-potong itu untuk kotak, nanti dilubangi. Setelah dilubangi itu kan masukkan satu-satu benihnya, masukkan satu-satu. Baru kalau sudah masuk tuh sekitar 1 mm sampai 2 mm saja, jangan terlalu dalam nanti pertumbuhannya juga terhambat. Setelah itu taruh di wadah tadi yang berisi larutan, nanti kan basah sendiri tuh. Tanaman itu biasanya berkecambah setelah 2-3 hari itu baru pecah dan berkecambah. Kalau udah berkecambah itu langsung ditaruh di panas matahari. Tujuannya apa? Agar tanaman itu cepat tumbuh dan enggak layu atau garing ya, kayak putih gitu. Kalau udah 1-2 minggu, kalau udah tumbuh 1-2 menjadi sejati, itu baru dipindah ke hidroponiknya. Tuh. Kalau step selanjutnya yaitu penanaman bibit
bibit ke sistem hidroponik. Jelas ya, kalau ke hidroponik kan butuhnya alat hidroponiknya dan juga bibitnya dan juga netpot. Nanti netpotnya itu bisa dibuat dari bilas plastik buat itu bisa. Yang kedua, tuang larutan nutrisi yang sudah disiapkan ke penampung air di sistem hidroponik. Nah, kalau kita kan tidak menggunakan sistem NFT, nanti kita sistemnya itu kayak menggenang, jadi dimasukkan ke dalam botol atau bambu yang digunakan. Setelah itu ambil rokonya yang berisi bibit dan letakkan ke dalam netpot. Sebelum netpot itu digunakan, baiknya kita menggunakan kain dulu agar tidak istilahnya itu enggak menggenang walaupun nanti menggunakan kain dimasukkan ke rapun biar kainnya ini nyentuh ke larutan nutrisi, nanti jadi serap bersama. Yang ketiga, pastikan sistem hidroponik berjalan sesuai agar rapun tidak sulit. Kalau udah dimasukkan ke sistem hidroponiknya, nanti yang dijaga apa? Itu sebisa mungkin, kalau bisa itu jangan ditaruh di jangan sampai kena hujan. Kalau kena hujan itu nanti nutrisinya itu tercampur sama air hujan. Nah, itu kalau sudah panen itu kan terserah kita itu mau panen seberapa besar tanaman atau seberapa lama tanaman itu bisa hidup. Biasanya kalau di petani itu kan ada yang yang dipelihara sampai besar sampai ada yang menghasilkan bunga kan gitu. Kalau kita ini terserah kita mau dipanen pas sudah besar atau masih mau pelihara lagi. Nah, itu. Mungkin itu saja pemaparan materi kali ini. Kemudian adalah sesi diskusi. Mungkin ada yang ditanyakan. Sistem hidroponik itu hanya menggunakan perahu? Enggak, kalau hidroponik itu kan sebenarnya menggunakan air saja. Untuk salon itu hanya kayak wadahnya aja, untuk wadah airnya. Jadi kalau bisa inovasi atau kreatif itu bisa memanfaatkan barang-barang bekas, bisa botol, bisa bak, bisa bambu atau yang lainnya, itu bisa semuanya agar sebisa mungkin itu air bisa gak tumpah, itu aja kalau sistem hidroponik itu seperti itu. Mungkin ada yang lain. Kalau sudah, mungkin itu saja pemaparan materi kali ini. Kurang lebihnya maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.